Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati dengan NPM 192151008. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan penerapan matematis dan respon belajar siswa. Nah, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Untuk latar belakangnya, pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara, menurut Ahmad Munib 2004 halaman 142. Menurut pendapat tersebut, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana, yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik tentu berbeda-beda, yang artinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat, mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga mampu berkembang menjadi manusia berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pembelajaran akan menghasilkan manusia berkualitas sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, untuk rumusan masalahnya, jika terdapat pengaruh berapa besarkah pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended? Apakah adanya pengaruh problem-based learning berbasis open-ended terdapat kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa? Nah, untuk definisi operasional, yang pertama ada problem-based learning atau yang kita sering ketahui dengan PBL. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik untuk dipecahkan siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah, untuk open-ended, pembelajaran open-ended dapat diartikan model pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, menggali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Langkah-langkah penerapan materi pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran open-ended. Nah, yang ketiga ada kemampuan penerapan matematis. Turmudi 2008 mengatakan bahwa kemampuan penerapan matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan hal lain yang harus dikembangkan secara konsisten menggunakan beberapa macam konteks. Mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek fundamental dalam matematika. Nah, yang terakhir ada respon belajar siswa. Respon belajar dalam penelitian ini adalah tanggapan atau respon yang diberikan siswa setelah menggunakan mikromedia Flash. Respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif berbasis Flash diukur menggunakan angket respon siswa. Angket yang digunakan harus berupa angket 5 tertutup di mana dipilih jawaban yang telah tersedia. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui apakah adanya pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan penerapan matematis dan respon belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui jika terdapat pengaruh, berapa besar pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan penerapan matematis dan respon belajar siswa. Nah, untuk manfaat penelitian, yang pertama, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dan pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, manfaatnya bagi guru diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran dengan tepat.
manfaat bagi peserta didik diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Yang terakhir, manfaat bagi penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai pengaruh problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan penerapan matematis dan respon belajar siswa. Nah, yang kedua ada kajian teorinya. Pengertian problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Kalimanuk dan kawan-kawan 2016. Pengertian open-ended. Pendekatan open-ended merupakan pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka, artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility, dan solusinya juga bisa beragam, multi-jawab, fluency. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas, ide kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Pengertian kemampuan penalaran matematis. Menurut Sumardinho 2012, halaman 811, kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika, membuat, menyelidiki, dan mengevaluasi dugaan matematik, dan mengembangkan argumen-argumen dan bukti-bukti matematika untuk meyakinkan diri sendiri bahwa dugaan yang dikemukakan adalah benar. Nah, pengertian respon belajar siswa. Menurut Panen 2003, halaman 112, respon belajar siswa adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus yang diberikan guru kepada siswa. Pengetahuan yang berbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan. Nah, untuk kerangka berpikirnya, kerangka berpikir merupakan kausal di antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan kausal dapat disamakan dengan hubungan sebab akibat. Di dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas X, yaitu model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended, serta variabel terikat, yaitu kemampuan penerapan matematis dan respon belajar siswa. Dalam penelitian ini, penelitian menekankan bahwa model pembelajaran model problem-based learning atau BBL dan open-ended untuk meningkatkan penalaran matematis dan respon belajar siswa kepada kelas 7 di mata pelajaran matematika. Nah, penelitian yang relevan, Wiyanti dan Leonard 2016 yang berjudul Pengaruh Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa pada materi geometri dan pengukuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat eksperimen kuasi dan hanya post-test. Dilakukan terhadap siswa kelas 8 SMP 1 Kibin. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 8G dan 8H diambil dengan teknik random sampling. Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kontrol menggunakan model pembelajaran ekspositori. Nah, untuk hipotesisnya, berdasarkan kitab pustaka dan kajian teori di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning efektif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas 8 SMPN Negeri 2 Tondonan Blora tahun 2016-2017. Nah, untuk metode penelitian, jenis penelitiannya itu termasuk jenis penelitian kuantitatif menurut Lestari dan Yudanegara 2015. Halaman 2, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, untuk lokasi dan subjek penelitiannya itu dilakukan di SMPN 2 Tondonan Blora yang terletak di Jalan Juwana Tondonan, sedangkan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 22 April 2017. Hal ini dikarenakan bahwa materi bangun ruang kubus dan blok diajarkan pada bulan tersebut. Sementara semester genap tahun pelajaran 2016-2017. Dan penelitian ini ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali pertemuan untuk pretest, 2 pertemuan untuk pembelajaran model problem based learning, serta 1 pertemuan untuk post-test. Nah, untuk variabel penelitian ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sugiono 2013 halaman 61. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebasnya adalah model pembelajaran problem based learning dan open-ended. Nah, untuk variabel terikatnya merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono 2013 halaman 61. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah kemampuan penerapan matematik siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas 8 SMPN 2 Todanan Blora tahun pelajaran 2016-2017. Nah, untuk populasi dan sampel populasi, menurut Khazad 1996 halaman 133, populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 seluruh siswa kelas 8 SMPN 2 Tondanan Blora tahun pelajaran 2016-2017 yang terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas 8A, B, C, D, E, F, G dengan jumlah siswa sebanyak 176 siswa. Nah, untuk sampel menurut Khazad tahun 1996 halaman 133, populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 seluruh siswa kelas 8 SMPN Negeri 2 Tondanan Blora tahun pelajaran 2016-2017 yang terdiri dari 7 kelas, yaitu dari kelas 8A sampai 8G dengan jumlah siswa sebanyak 176 siswa. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang pertama ada metode tes. Metode tes. Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta tes sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku prestasi peserta tes. Sudijono 2015 halaman 67. Pada dasarnya, tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku atau kinerja performance seseorang. Nah, untuk metode tes yang digunakan mengukur kemampuan penerapan matematik kelas 8, pretest digunakan untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran matematik siswa setelah mendapat treatment setelah soal sudah diuji coba terlebih dahulu pada siswa yang sudah pernah mendapatkan materi, yaitu kelas 9 untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas soal, daya pembedahan soal, dan taraf kesukaran soal. Nah, yang kedua ada dokumentasi. Metode dokumentasi dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
meliputi notulen, rapat, legers, agenda, dan sebagainya. Nah, metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan film dokumenter, dan serta data yang relevan dalam penelitian. Nah, untuk wawancara adalah cara penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan untuk yang telah ditentukan. Nah, untuk teknis analisis datanya, yang pertama ada tahapan awal. Tahapan awal dilakukan untuk menemukan sampel populasi antara kelas 8 berasal dari kondisi awal yang sama. Dilakukan dalam analisisnya adalah tes, pretest, maupun kemampuan penerapan matematis. Nah, untuk tahap akhirnya itu analisis data tahap akhir dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan penerapan matematis siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah mendapat perilaku yang berbeda, data digunakan dalam analisis. Data tahap akhir adalah data post-test. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.